ya Bapak Ibu harus menggunakan kuota belajarnya dan kemudian melakukan renewal ya Bapak Ibu ya, pengisian kembali. Nah ini Bapak Ibu jika nanti ada kebutuhan Bapak Ibu juga bisa mengisi link yang sudah kami siapkan. Ini ada HTTPS, kemudian bit.ly dan mbjkal. Jadi Bapak Ibu silakan mengisi link ini saja. Nah, nanti kami akan bantu untuk penyediaan kartu untuk mengganti data residunya ya Bapak Ibu. Nah lanjut, ini berkaitan dengan beberapa paket-paket yang murah Bu, yang kami siapkan untuk membantu meringankan ya siswa maupun orang tua siswa atau guru untuk kuota ya. Ada yang cuma 1.000, kemudian 3.000 dan juga 5.000. Nah ini 5.000 sudah bisa dapat 30 hari ya Bapak Ibu ya, 11 GB. Nah lanjut Bapak Ibu ya, untuk Telkomsel juga membantu ya, kita juga menyiapkan paket untuk Zoom. Kan biasanya Bapak Ibu untuk pelajaran daring ini kan salah satunya menggunakan Zoom. Nah Telkomsel juga menyediakan paket Bu ya, paket Zoom Pro namanya. Nah Zoom Pro ini Bapak Ibu dengan 15.000 itu sudah bisa dapat Pro ya, artinya bisa lebih dari 45 menit. Kalau misalnya gratis itu kan cuma 45 menit. Nah ini bisa lebih dari 45 menit. Kemudian pesertanya itu bisa sampai 300 orang ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup murah dengan 15.000 Bapak Ibu bisa menggunakan Zoom Pro ya Bapak Ibu ya. Dan ini berlaku untuk yang 15.000 ini berlaku 1 hari. Baik Bapak Ibu, ini adalah detail berkaitan dengan paket Zoom Pro-nya ya Bapak Ibu ya. Nah ini kalau kita melihat, ini adalah beberapa paket-paket dari Zoom Pro-nya ya Bapak Ibu ya. Nah ini ada yang 15.000, 25.000, 50.000, dan 130. Untuk yang 15.000 ini berlaku 1 hari, kemudian untuk yang 1 bulan ini 130.000. Nah, ini prosesnya mudah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tinggal beli itu bisa di My Telkomsel atau melalui outlet terdekat ya. Ini Bapak Ibu bisa beli, kemudian nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Nah ini adalah flow bagaimana cara membeli dan juga menggunakan. Kalau ini adalah bagaimana cara kita beli di My Telkomsel ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya My Telkomsel, nanti Bapak Ibu tinggal klik belanja, kemudian masuk di menu paket Zoom internet, kemudian paket Zoom-nya. Nanti di situ ada beberapa pilihan. Bapak Ibu tinggal klik saja, kemudian ikuti urutannya ya. Nah untuk pembayarannya ini Bapak Ibu tidak usah khawatir, banyak alternatif. Yang pertama dari pulsa, kemudian lewat link aja, kemudian dari Gojek, kemudian dari aplikasi Dana, itu bisa dipakai semua untuk membeli paket Zoom Pro ini Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya mungkin harus menggunakan kartu Apple, kemudian menggunakan kartu kredit. Nah ini Telkomsel coba untuk memberikan kemudahan, artinya dengan pulsa Bapak Ibu, kemudian kalau Bapak Ibu punya link aja ataupun Gojek bisa digunakan untuk membeli paket ini ya Bapak Ibu. Nah kemudian nanti setelah Bapak Ibu beli, Bapak Ibu akan mendapatkan link ya. Link, kemudian Bapak Ibu klik saja, kemudian diisi nomor HP dan juga Zoom-nya ya. Biasanya kan ada email yang digunakan untuk Zoom-nya. Nah itu setelah ikuti aja, nanti akan ada verifikasi di email, dan juga setelah itu akan ada proses validasi untuk alamat Zoom-nya ya Bapak Ibu ya. Nah itu jadi mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk menggunakan Zoom. Kalau sebelumnya kan kita cukup repot ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk bisa mendapatkan Zoom ini yang kedua juga harus punya kartu kredit. Tapi saat ini dengan pulsa dan juga dengan My Telkomsel atau di outlet terdekat, Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan paket Zoom Pro-nya ya Bapak Ibu. Nah ini contoh ya Bapak Ibu ya, contoh
Jadi begitu Bapak Ibu klik, kemudian dia akan dapat link seperti ini, kemudian Bapak Ibu klik. Nah, dia nanti tinggal diisi nomor telepon, kemudian isi nama, kemudian alamat email, kemudian setelah itu akan ada aktivasi Zoom Pro-nya. Cukup mudah ya Bapak Ibu. Harapannya bisa membantu Bapak Ibu juga ya. Jadi ini adalah program jadi ini free Bapak Ibu ya. Jadi selain kartu pengganti untuk data residu free, nah ini juga kita sudah siapkan namanya aplikasi School ID. Nah ini bisa di download di aplikasi Play Store ya Bapak Ibu ya. Nah, aplikasi School ID ini apa sih? Nah, jadi aplikasi School ID ini platform ekosistem digital sekolah ya Bapak Ibu ya. Harapannya bisa membantu proses administrasi dan juga kegiatan belajar. Kita bisa melihat bahwa School ID ini bisa digunakan oleh siswa, orang tua siswa, guru. Nah, kemudian untuk proses pengelolaan datanya ini yang mengelola adalah admin sekolah. Nah, kemudian platformnya apa saja sih yang bisa digunakan? Yang pertama HP. Ya, jadi School ID ini bisa digunakan di HP, kemudian di laptop, dan juga di dashboard sekolah ya Bapak Ibu. Untuk aplikasi School ID. Nah, kemudian School ID ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja sih? Nah, ini yang jelas pertama absen ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin punya aplikasi untuk absensi siswa, ini ada fiturnya ya Bapak Ibu di School ID. Jadi nanti tinggal di-download, kemudian bisa langsung digunakan untuk absen ya. Nah, kemudian biasanya siswa ini kan ada izin juga. Nah, ini bisa digunakan. Jadi melalui menu aplikasi ini siswa kita bisa melakukan izin ya, melakukan izin, kemudian lewat aplikasi School ID itu bisa dilakukan. Nah, kemudian juga jadwal pelajaran ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan School ID ini untuk memasukkan jadwal pelajaran. Nah, selain itu juga ada nilai ya Bapak Ibu ya. Nilai ini juga bisa dimaksudkan di School ID. Nah, ini adalah masuk ke dashboard School ID, artinya nanti ini yang menggunakanlah pihak sekolah atau adminnya ya. Nah, ini caranya cukup gampang, tinggal buka aja https dashboard School ID. Ini tinggal ikuti langkahnya, mengisi nama sekolah dan email ya Bapak Ibu. Tinggal diikuti saja. Itu sangat mudah ya, tinggal Bapak Ibu download untuk siswa, guru, dan juga di-download. Kemudian untuk pendaftaran di admin sekolahnya cukup mengisi data ya di School ID-nya. Nah, lanjut, ini sebenarnya program yang kita siapkan untuk sekolah-sekolah yang menggunakan School ID ya Bapak Ibu ya. Jadi kami siapkan hadiah sebanyak 10 juta untuk program School ID. Nah, baik Bapak Ibu, jadi sudah ada berkaitan dengan solusi kartu, kemudian belajar daring, ada Zoom. Nah, ini ada lagi salah satu produk ya Bapak Ibu ya. Ini produk Orbit. Fungsinya Orbit ini apa Bapak Ibu? Nah, ini fungsinya adalah menyediakan jaringan WiFi di rumah ya Bapak Ibu atau di sekolah. Nah, jadi dengan menggunakan Orbit, ini kita bisa melakukan banyak sekali aktivitas ya Bapak Ibu ya. Baik itu di rumah, di sekolah, dengan Orbit ini. Nah, kemudian apa sih keuntungannya kalau kita pakai Orbit? Pertama, berkaitan dengan kecepatan internet ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, untuk Orbit ini biasanya kan kalau untuk WiFi di rumah kita harus bayar setiap bulan ya, dipakai ataupun tidak dipakai. Nah, kalau untuk Orbit ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kuotanya habis atau bulan kedua misalnya belum ada kebutuhan, nanti bulan ketiga itu sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kelebihan yang lain kita bisa melakukan kontrol ya, kontrol pemakaian untuk WiFi-nya ya. Jadi bisa diatur untuk web yang bisa kita blokir, kemudian waktu pemakaian internetnya jadi bisa diatur misalnya
jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, itu bisa kita atur untuk penggunaan orbitnya ya Bapak Ibu ya. Nah, selain itu untuk jarak, untuk orbit sendiri ini bisa sampai 20 meter. Kemudian pengaturan dalam satu aplikasi. Nah, kemudian ada fitur parental controlnya, dan kemudian Ibu yang penting ada kabel fixnya ya, jadi kabel listrik ya. Jadi untuk menggunakan orbit ini memang harus ada kabel listrik. Nah, ini beberapa jenis-jenis orbit ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Starlight. Starlight ini kecepatannya sampai 15 megabyte per second. Nah, ini yang bisa menggunakan berapa orang? Untuk Starlight ini bisa sampai 32 orang menggunakan dalam sekali waktu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada Orbit 2. Orbit 2 ini kecepatannya sampai 15 megabit per second. Kemudian sama bisa 32 pengguna. Nah, lanjut ini ada Orbit Pro. Orbit Pro ini kecepatannya 21,6 megabyte per second. Nah, ini untuk Orbit Pro ini bisa sampai 64 pengguna ya. Nah, lanjut ini adalah tipe tertinggi. Nah, tipe tertinggi ini kecepatannya bisa sampai 50 megabyte per second. Nah, ini dan juga penggunanya bisa sampai 64 orang untuk Orbit Max. Jadi ini adalah tipe tertinggi ya Bapak Ibu. Baik, itu sedikit update dan juga informasi dari kami. Semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk internetnya, kemudian untuk kartu residunya, dan juga pelajar daringnya menggunakan Zoom. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi atas materinya tadi. Validasi Dapodik. Nah, di sini Bapak Ibu ada ingin bertanya, mungkin ada tadi dirasa ingin bertanya. Ayo Mbak, bertanya ya, boleh? Boleh. Dan Bapak Syariah. Ya, oh ya, Bapak Syariah, gimana Pak? Iya, suaranya. Ayah lagi. Saya mau nanyakan gini loh. Untuk kuota guru sama kuota murid kan memang udah sering ya. Nah, saya ingin tanyakan kenapa nggak ada untuk kuota kerja buat operator. Nah, itu yang harus tanya. Ya karena gini, kita kan tuntutan kerja operator kan lebih dari kerja yang kan bisa siang malam. Kalau operator itu kan nggak mesti kena batas kalau kerja. Jadi bisakah di apa ya? Mohon maaf, bisakah dicari ke rekomendasi untuk kuota operator, karena teman-teman operator juga pakai sendiri kuota pribadi, karena kan untuk kadang-kadang kalau lagi mau sinkronisasi itu kan butuh kecepatan cepat. Kalau malam di 11-12 itu kadang kita berpacu dengan untuk mengirim data, kadang-kadang itu kadang-kadang bikin lelet, kadang-kadang ada jaringannya, kadang-kadang nggak bisa mau pakai kuota pribadi kan biar cepat gitu loh. Yang kedua, ini kan untuk yang masalah adalah sekolah itu kan murid kadang pakai WiFi di rumah ya, mereka WiFi, jadi nggak pakai kartu belajar, mereka pakai WiFi untuk belajar di rumah. Itu gimana untuk kita memberitahukan ke orang tua, maksudnya ini ada kuota belajar buat dari bantuan dari mereka nggak pakai, mereka cuma pakai WiFi. Jadi kadang ada beberapa murid kadang saya nggak perlu ini, saya butuh orang tua. Itu aja. Oke, baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Mungkin bisa dibantu jawab Pak Adi. Kasih yang berkaitan dengan bantuan admin Dapodik, operator Dapodik ya. Itu insya Allah nanti jika ada sampai teman-teman operator Dapodik ini bisa mendapatkan kuota. Nah, kemudian kedua juga mungkin bisa disampaikan juga pihak sekolah ya Bapak, mungkin biasanya kan ada program di sekolahan ya, mungkin bisa disampaikan juga ke pihak sekolahnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua,
berkaitan dengan banyaknya siswa yang tidak menggunakan kuota belajarnya. Jadi mungkin bisa di Pak Sahrial ke siswa, setidaknya harus digunakan 1 giga ya Bapak. Masalahnya kalau tidak digunakan, minimal dia menggunakan 1 giga aja. Nah itu sudah aman biasanya, karena jika dia di bawah 1 giga atau tidak digunakan, ini dari pihak pemerintah itu menganggap bahwa siswa ini tidak butuh, ya. Meskipun memang tidak butuh ya Bapak Ibu ya, tapi harap kuota belajarnya terpakai. Jadi seperti yang diinfokan dari pihak jika itu bisa saya dapat semoga bisa ya. Ada. Putri Yuni, sini ada pertanyaan saya. Saya ngelihat ada di Orbit ya, Orbit tipe yang 2. Kebetulan kami di SD kami baru saja membeli. Nah, apakah itu bisa diakomodir untuk kegiatan kami pada yang akan datang? Kegiatan kami ini adalah di SD sendiri, Senin dan seterusnya ini ada AKM. Nah, apakah bisa mengakomodir kalau di AKM tersebut persyaratannya yaitu minimal 12 Mbps di KTT. Nah, apakah di sini, di Orbit sini bisa mengakomodir tersebut, Pak? Itu pertama. Kedua, untuk AKM ini bisa dalam hal tersebut bisa mengakhir kegiatan kita di sekolah-sekolah yang begitu kesalahan dengan jaringan, ya. Mungkin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab Pak Adi pertanyaan yang diajukan oleh Pak Joni tadi. Baik, terima kasih Pak Joni atas pertanyaannya. Kalau boleh tahu jenis orbitnya apa ya Pak? Ya, oke. Kalau berkaitan atau tidak, ini kecepatannya 15 megabyte per second Pak ya. Nah nanti kalau dalam penggunaannya memang tergantung pertama kondisi jaringan, kemudian kedua juga berapa banyak yang menggunakan, itu pengaruh Pak. Apa namanya mempengaruhi pengguna atau kebutuhan Bapak 12 megabyte per second ya. Nah ini kan kecepatan Orbit 2 kan cuma 15. Nah nanti Bapak silahkan coba karena apa namanya, kita belum tahu juga nih di kondisi di sekolah Bapak ini seperti apa jaringannya satu. Kemudian juga nanti modem ini digunakan oleh banyak orang. Ada, kita belum tahu nih Pak kondisi di jaringan di tempat Bapak ya, apakah stabil atau tidak. Ya Pak. Jaringan tempat kami memang agak lihat dari situasi fisik agak menurun ke lembah. Jadi mungkin jaringan itu turun naik. Terus yang kedua, kami
menggunakan sekitar 10 sampai 15 komputer gitu. Mohon pencerahannya, Pak. Oke, baik. Mungkin kalau penggunaan kondisi seperti itu, kemudian yang banyak yang pakai, mungkin agak berat, Pak ya. Kalau modemnya cuma satu tuh berat sekali tuh, Pak. Jadi kalau cuma satu berat sepertinya, Pak, untuk penggunaannya. Nanti silakan Bapak, tapi yang penting Bapak bisa coba kan, biasanya Bapak coba dulu lah digunakan ini. Tapi kalau dari lihat situasi Bapak, ini cukup berat, Pak, kalau misalnya sampai 15 pengguna, kemudian kondisi jaringannya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, Pak, nanti kalau memang Bapak mau, kami bisa bantu untuk mengecek jaringan di tempat Bapak ya. Jadi nanti kami ada Excel, nanti saya kirim ke Bapak. Bapak bisa kirim ini Pak, nanti nomornya, nanti saya kirim Excelnya, nanti kita cek, kita bantu untuk apa namanya ya, melihat bagaimana sih kondisi jaringan di tempat Bapak ya, Pak. Jadi semoga bisa membantu. Siap, itu. Oh ya Nindi, mungkin untuk Pak Sarial dan Pak Joni bisa kita kasih hadiah ya, jangan lupa. Oh, boleh. Siap, Karena nanti dicatat. Benar. Terima kasih Pak Adi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Joni, dan semoga bisa menjawab ya Pak Joni apa tadi yang menjadi keresahannya sudah bisa tersampaikan. Baiklah, selanjutnya ada yang ingin bertanya juga seperti 20 Barat. Benarkah? Halo, Benar. Halo. Oh ya, benar. Iya, baik. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari operator SD Negeri 020 Balikpapan Barat. Ya. Sebelumnya izin bertanya, seperti yang sudah disampaikan dengan Pak Adi tadi, bahwa jika ada data residu yang diverval, tadi disampaikan bahwa pihak Telkomsel akan memfasilitasi kuota ya, benar ya Mbak Nindi? Untuk khusus di data residu. Nah, pertanyaan saya, itu bagaimana prosesnya? Apakah dari pihak sekolah mengajukan atau bagaimana khusus untuk yang masuk di data residu verval tadi? Seperti itu saja Mbak Nindi, terima kasih. Ya, terima kasih. Dengan Mbak siapa atau Ibu siapa saya bicara? Dengan Kiki. Oh, dengan Mbak Kiki. Baik, ya. Mbak Kiki. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa dibantu dijawab oleh Pak Adi ya. Pak Adi, silakan Pak. Iya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Tapi sebelum saya lanjutkan, ini mungkin Kak Mumu sudah join ya. Kak Mumu sudah join kah? Panggilan untuk Pak. Ya, kakak. Oke. Baik, selamat bergabung Kak Mumu. Ya, terima kasih banyak Kak. Ya, baik, saya lanjutkan untuk Mbak Kiki ya, atau Kak Kiki ya. Iya. Biar mudah ya. Benar. Dari SD 020 Barat. Jadi begini Bu, untuk data residu betul kami menyiapkan perdana yang kami siapkan gratis. Nah, kemudian di perdana itu sudah ada kuotanya 11 GB. Ya, 11 GB itu satu untuk internet, kemudian 10-nya untuk kuota belajar. Nah, kemudian untuk mekanismenya nanti Mbak Kiki ya. Mbak Kiki bisa japri ke saya, bisa. Nanti saya masukkan ke kolom chat nomor yang bisa dihubungi ya untuk pemberian kartu belajarnya ya. Mungkin itu Nindi, semoga bisa menjawab. Atau Mbak Kiki sudah clear ya? Oke, siap Pak, clear. Berarti saya tunggu kontak Bapak aja ya di chat. Boleh, saya japri Bapak. Langsung saya kirim aja nih, boleh. Nomor saya. Nanti kalau Bapak Ibu yang lain ada kebutuhan untuk residunya, bisa japri ke saya juga ya Bapak Ibu. Nomor saya ada di kolom chat. Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Kiki. Terima kasih Pak Adi sudah menjawab pertanyaan kegundahan dari hati Mbak Kiki tadi ya. Semoga Mbak Kiki bisa semoga dibantu dijawab ya. Semoga bisa terjawab apa yang tadi dipertanyakan. Dan selanjutnya ini masih sesi bertanya lagi atau langsung lanjut sesi ya Pak Adi? Masih ada yang bertanya atau? Oh, masih ada yang bertanya. Atau waktunya sudah habis sesuai waktu? Mungkin satu lagi kali ya. Oh, boleh. Boleh, satu lagi dari tadi ada SDN 010 Balut, Balikpapan Utara.
Iya Mbak, Oh ya, benar. Ibu, dengan Ibu siapa ini saya bicara? dengan Risa Mbak. Ya, Ibu Risa, ada yang ingin Dengan Risa Mbak, halo. ditanyakan? Iya, iya, halo Ibu. Ibu Risa. Maaf Mbak, ya saya mau tanya, Iya. bagaimana kalau ada nomor yang masuk ke SPTJM, sudah di-upload, tapi Iya. yang bersangkutan belum mendapatkan kuota. Oke, baik. Siap. Terima kasih ya, Mbak Risa, atas pertanyaannya akan dijawab oleh Pak Adi. Pak Adi, baiklah. Jadi HP-nya aktif, sudah masuk SPTJM, Halo Mbak Risa. Ada mengalami ya Pak? Saya saja. Jadi tadi Mbak Iya. Mbak Risa. Adalah yang pertama, apakah nomor itu digunakannya, Bu? Jadi harus dicek dulu apakah itu nomornya digunakan, karena meskipun masuk SPTJM, tapi jika pada bulan sebelumnya itu termasuk siswa yang tidak menggunakan atau di bawah 1 GB itu biasanya tidak dapat, Bu. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita harus cek juga kenapa nomornya tidak mendapat kuota. Nanti silahkan Bu, Bu siapa? Bu Rizky ya? Ya Nindya. Bu Risa Pak Adi, Bu Risa. Oh Bu Risa ya. Ya. Nanti bisa dikirim ke kami aja Bu ya nomornya. Nanti kami juga cross check untuk nomornya Bu. Kita bantu Bu. Baik, mungkin itu Nindi cerahkan. Masih di mute. Oke. Tadi sudah mencerahkan, menjawab pertanyaan. Gimana saat sebelum kita gini loh, dari kadang-kadang di itu tidak kita rumah itu kadang-kadang ada yang hilang, ada yang berkurang di beberapa ponsel. Ada body udah pas, tapi ketika di beberapa ponsel kok ada yang kurang ya. Itu hanya itu banyak ditemukan di beberapa teman di operator. Mereka kadang bingung, kok nggak sinkron antara data di Dapodik sama data di beberapa ponsel. Itu kadang-kadang ketika kita ngeliat di beberapa ponsel kok beda ya, ada yang kurang dikit, ada yang kurang, jumlahnya nggak sesuai dengan yang di Dapodik. Nah, itu gimana solusinya ya? Gitu. Iya, ya, baik Pak Syarial. Ya sama-sama Pak. Ini Pak Syarial nanya lagi nih Pak Adi. Bisa bantu dijawab, kayaknya banyak pertanyaan yang harus dijawab nih. Boleh untuk Pak Syarial. Jadi Pak Syarial untuk yang di verbal, karena kan ini sistemnya pemerintah. Jadi yang perlu diperhatikan untuk verbalnya ini, datanya perlu diupdate Pak ya untuk di verbalnya. Tapi tidak apa-apa Pak Syarial, nanti insya Allah kami akan berkunjung ke SD 001 ya Pak. Untuk harapannya bisa membantu Pak Syarial lah nanti. Insya Allah kita ke SD 001 ya Pak Syarial ya. Kita akan coba cek untuk verbalnya kenapa ada berbeda di Dapodik dan juga di verbalnya. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Syarial dan Pak Adi sudah menjawab pertanyaan Pak Syarial. Untuk yang masih ingin bertanya, nanti sepertinya bisa langsung menghubungi Pak Adi. Pak Adi mungkin bisa share nomor teleponnya di kolom chat PIC, karena waktunya tidak cukup ya kalau harus yang tanya. Jadi kita langsung saja kita next. Kita sapa kamu dulu. Hadirkan. Wah, luar biasa. Apa kabar Pak? Kak ya? Kak nih panggilan. Ya, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik Kak, sehat. Sehat, luar biasa, alhamdulillah. Baiklah, langsung saja ini dia topik daring biar nggak garing yang akan dipandu oleh Kak M. Nur Awaludin Eskom selaku Digital Education Trainer, Co-founder and CEO Fami. Pernah sempat baca sih nyari-nyari Fami ini salah satu website kayak pembelajaran online gitu atau konsultasi online gitu ya, Kak Mumu? Iya, tentang apa buat nanya-nanya tentang parenting Kak.
Nah, parenting. Wah, luar biasa menarik sekali ya. Baiklah, langsung saja waktu dipersilakan untuk kamumu. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih banyak Kak Dindi. Iya, sama-sama Selamat kamu. pagi juga Pak Adi dan juga Bapak Ibu semua. Semangat pagi. 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 Oke, Alhamdulillah. Ini kayaknya kalau saya ngelihat di sini ya Pak Adi dan juga Kak Nindi dan Bapak Ibu semua, kayaknya Bapak Ibu guru di sini semua tuh nggak pernah marah nih kayaknya kalau pas belajar daring tuh siswa-siswinya close kamera nih kayaknya nggak pernah emosian gitu kan ya. Atau kadang siswa-siswinya ditunda-tunda tugasnya juga nggak pernah marah nih kayaknya gitu kan ya. Ini kayaknya Bapak Ibu semua juga nggak, oh nggak ya, marah ya, oke. Atau nggak pernah pusing juga ya? Jujur Kak, pusing. Pusing, oke, relax. Marah. Iya, saya juga ngerasain ya Bapak Ibu semua. Oke, baik. Iya, jadi memang ternyata memang itu salah satu kondisinya ya di saat ini Bapak Ibu semua ya. Jadi mohon izin saya coba share screen ya Bapak Ibu semua. Jadi sebenarnya kita mau membahas apa hari ini gitu kan ya. Tadi mungkin sudah disampaikan ya oleh Pak Adi juga terkait bagaimana optimalisasi dari segi jaringan gitu kan ya, network buat kita optimal dalam mengajar daring gitu kan ya. Nah, namun di hari ini Bapak Ibu di pagi ini izinkan nih Bapak Ibu. Nanti kita Bapak Ibu aplikasi website kan ya agar itu tadi biar nggak puyeng gitu kan ya, mungkin biar juga siswanya mau open kamera juga, biar tugasnya nggak ditunda-tunda juga. Nah, pokoknya kita akan coba sharing bareng gitu kan, biar belajar daring nggak sampai garing gitu kan ya. Cuman kan suka ada pepatah ya Bapak Ibu semua gitu kan ya, kalau nggak kenal maka harus kenalan dulu katanya tuh. Jadi tadi terima banyak kan Indi udah memperkenalkan secara sekilas gitu kan ya. Nah, tapi secara detailnya tuh Bapak Ibu semua, sebetulnya saya tuh sekarang memang sedang diamanahi untuk memimpin sebuah perusahaan teknologi namanya Fami. Itu adalah platform tanya jawab parenting. Jadi kalau Bapak Ibu semua ini sebagai orang tua atau bahkan guru punya problem gimana ngendaliin emosi diri kita sendiri, atau bahkan punya pertanyaan gimana caranya menghadapi tingkah laku anak, bisa tanyain aja di Fami. Nanti banyak banget psikolog, konselor segala macam expert di sana yang akan menjawabnya insya Allah. Kedua, saya juga dengan Telkomsel gitu kan ya, dikasih kesempatan juga untuk terus kampanye bersama ya ke sekolah, ke siswa gitu kan, ke orang tua langsung gitu kan ya dari 2016 kemarin. Kemudian saat ini saya juga sedang menjalani peran juga sebagai pengajar dosen di salah satu kampus di Depok gitu kan ya. Dan dulunya saya juga mantan pecandu game nih Bapak Ibu semua. Jadi kayaknya kalau Bapak Ibu semua anak didiknya punya problem kecanduan game, kecanduan gadget, nah nanti kita coba bahas juga lah sekilas gitu kan ya. Jadi dulu saya pernah main game sampai 30 jam nonstop gitu kan ya. Sampai akhirnya saya gitu ya. Nanti sadarnya kayak gimana nanti kita coba cek lagi ya Bu ya. Ini mungkin beberapa experience yang dulu sempat didapatkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba mulai ya Bapak Ibu semua ya. Jadi nanti panggil aja kamumu, atau bahkan kalau ada pertanyaan boleh langsung di drop nanti di tengah-tengah gitu aja di chat, nanti kita akan jawab di akhir sesi. Jadi pada dasarnya kalau berbicara belajar daring biar nggak garing ini tuh memang dulu kita mengenal kata itu guru adalah orang tua di sekolah, tapi sekarang tantangan sekolah dan guru jadinya nggak sederhana juga tuh, bahwa ternyata orang tua juga jadi pendamping anak di rumah, dan akhirnya motivasi belajar anak naik turunnya tuh nggak hanya disebabkan oleh di sekolah aja gitu kan, tapi juga di rumah kayak gimana tuh orang tua mendampinginya. Jadi cukup menantang lah gitu kan ya. Bahkan Pak Nadiem Makarim pun sempat mention tuh Bapak Ibu semua, ternyata situasi di masa PJ ini emang sangat sulit dari segi orang tua, anak, atau bahkan guru yang emang harus dengan waktu yang cukup terbatas. Oke, jadi kita langsung ke solusinya aja Bapak Ibu semua ya. Jadi gimana nih caranya ya membuat konten pembelajaran yang lebih menyenangkan, anak-anak lebih mau ngeliat layar kita gitu kan ya. Anak-anak jadi lebih dekat sama kita, gimana nih caranya? Oke, ada 6 tips Bapak Ibu semua ya. Anti garing, ngajar daring. Tadinya ini yang saya juga udah coba praktekkan gitu kan ketika ngajar, walaupun mungkin anak didik kita berbeda ya kalau saya ngajarnya mahasiswa, tapi kurang lebih sebetulnya itu sama lah gitu kan ya, bisa diterapkan ke berbagai level juga gitu. Oke, jadi yang pertama Bapak Ibu semua, tips pertama nih, rekomendasi waktu mengajar. Ini sekali lagi rekomendasi ya, Bapak Ibu semua punya konsep lain silakan banget gitu. Nah, kalau dari saya Bapak Ibu semua ya, biasanya 100% waktu mengajar kita tuh enggak 100%-nya kita jadikan untuk
apa namanya tuh ngajar satu arah gitu kan ya. Biasanya 20% itu kita jadikan untuk menyapa mereka gitu kan ya. Checkpoint kemarin ngapain aja, tujuan oke hari ini kita akan belajar apa, bahkan harapan mereka apa gitu di pembelajaran pagi hari ini tuh misalnya gitu kan ya. Itu misalnya kalau ada 1 jam berarti 20%-nya sekitar 20 apa 3 menit lah gitu ya. Berarti sorry maaf 60 menit kan berarti ya, 20%-nya berarti 12 menitan lah kurang lebih kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan tuh biar anak tuh deket dulu nih sama kita, building trust. 70% gitu kan ya. Ini biasanya kita ngelakuin cold call. Cold call tuh biasanya banyak banget kalau di Zoom gitu kan ya. Ada orang yang malu-malu buat raise hand gitu kan ya. Kadang juga nggak mau ngobrol. Nah, kita tuh biasanya teh oke, siap-siap nih. Setelah penjelasan ini Bapak Ibu guru, Bapak Ibu nanti kita akan cek gitu kan ya 3 orang yang ibu akan pilih secara random, misalnya secara acak gitu kan ya. Nah, silakan menurut Adi gimana nih? Menurut Rina gimana nih kayak gitulah intinya. Jadi itu cold call namanya tuh. Langsung nge-mention orangnya. Sharing, diskusi dan presentasi. Nah, kebanyakannya apalagi kalau misalnya udah remaja nih SMP SMA sering banget jadinya lebih oke tuh adalah diskusi 2 arah gitu, interaktif kebanyakan. 10% adalah kesimpulan, feedback dan topik selanjutnya. Jadi yang cukup membuat siswa kadang anak didik teh suka shock tuh adalah karena tiba-tiba misalnya tuh ya hari ini kita ada ulangan, hari ini ada apa, hari ini kita ngerjain apa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah preparation mereka nih, membuat mereka itu misalnya siap gitu kan, oke minggu depan kita akan belajar ini ya, besok kita akan belajar ini ya, mereka udah punya pengkondisian lah gitu kan. Kalau Kak Hilman dari seorang psikolog tuh bilang emang butuh pengkondisian sebelum anak tuh melakukan hal di besok hari atau bahkan di minggu depan gitu ya. Nah, biasanya ini Bapak Ibu semua terkait rekomendasi waktu mengajar. Oke, sekarang tips yang kedua. Tips yang kedua tuh adalah Bapak Ibu semua bisa menggunakan Mentimeter gitu kan ya. Maksudnya kayak gimana nih? Ini enak banget kalau pakai Mentimeter tuh adalah untuk apa? Untuk ice breaking gitu kan, biar kita nggak kaku gitu kan pas ngajar tuh, polling atau bahkan ngumpulin feedback. Contohnya kayak gimana? Contohnya saya akan praktekin Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu semua nanti tuh tinggal buka Mentimeter gitu kan ya. Nanti saya coba praktekkan Bapak Ibu semua, saya minta tolong diklik link yang saya apa namanya itu kirimkan di chat Zoom ya Bapak Ibu semua ya. Oke, silahkan diklik aja link yang ada di chat Zoom. Kita akan coba share screen Bapak Ibu semua ya. Oke, jadi link yang tersebut itu, nah, oke, ini contohnya Mentimeter ya. Jadi silakan diklik, nanti silakan ditulisin aja. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu semua tuliskan ya, anak didik kita tuliskan di dalam Mentimeter itu bisa langsung muncul di sini tuh dengan tampilan yang mungkin lebih enak dipandang gitu kan ya. Nah, tulisan yang paling besar ini tuh berarti dia lebih banyak yang menjawab Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi ketika misalnya anak didiknya nanti ngejawab seperti ini ya, kita bisa bahas satu-satu lah, beberapa lah, nggak cuma semuanya. Misalnya, oke ini ada yang senang, ada bahagia, wah ini kayaknya habis dibeliin handphone baru gitu kan ya misalnya tuh. Oke ini yang ada B aja nanti, waduh ini berarti nilainya harus dinaikin jadi A ya, biar A aja gitu kan ya. Pokoknya Ibu bisa bahas lah beberapa hal ini gitu kan ya. Oke, di sini misalnya ada bahagia from Jeng Sri. Oke, dari Jeng Sri. Oke, maksudnya tuh Ibu Sri ya, bahagia, Masya Allah gitu kan ya. Ini semuanya kan ya karena dapat informasi dari Telkomsel semuanya pada bahagia, senang, semangat nih ya kayaknya ya. Oke, alhamdulillah luar biasa. Oke, yuhui. Kayaknya lagi di jalan ya, kena angin ya. Oke. Banyak kerjaan, wah subhanallah nih. Ini kayaknya calon orang sukses ya. Banyak kerjaan ya. Tapi jangan sampai tipes ya Bapak Ibu semua ya. Semoga lancar-lancar selalu ya. Oke, kemudian ada yang confused. Oke, bingung. Oke, kita akan coba. Kemudian ada yang letih. Wah, ini nih. Oke. Silakan nanti dikirim mungkin nomor KTP-nya ya. Nanti Pak Adi kayaknya akan ngirim langsung kita ke nomor KTP-nya, apa rekening kita. Oke, kemudian dingin. Wah, di Balikpapan dingin ya ternyata. Akhirnya panas gitu kan ya. Oke, kemudian ada yang lelah, letih. Wah, ini paket banget ya, paket combo lelah dan letih.
baik, sehat, dan bahagia. Wah, Masya Allah, ini paket kombonya yang baik nih, tiga-tiganya mantap nih. Kemudian ada juga yang apa nih kira-kira, alhamdulillah luar biasa, Masya Allah gitu kan ya. Campur aduk. Oke. Nah, jadi sebenarnya sederhananya Bapak Ibu semua ketika memulai kelas gitu kan ya, bisa langsung aja dulu sebelum kita ngebahas materi. Oke, silakan isi link di Mentimeter gitu kan ya. Ibu bisa ganti pertanyaan ini. Contoh digantinya kayak gini Bapak Ibu semua ya. Saya coba praktekin. Jadi Bapak Ibu semua itu tinggal ke namanya tuh mentimeter.com ya. Oke, sebentar. Sip. Nah, di sini kan udah ada kelihatan ya yang tadi ya. Maksudnya kalau Bapak Ibu bisa pengen buat yang satu lagi, tinggal diklik add slide ya. Ini kayak bikin PowerPoint aja. Dipilih kalau mau yang tampilan kayak gini, berarti tampilannya ada word cloud Bapak Ibu semua. Nah, contoh ya, word cloud. Oke. Ini tinggal pertanyaan diganti misalnya tuh. Apa sih tantangan belajar hari ini apa? Oke. Ini setiap partisipan cuma bisa ngeklik satu, ini bisa berkali-kali submit satu. Oke, saya tinggal klik share ya Bapak Ibu semua. Diklik copy link. Oke. Kemudian lagi ke chat Zoom. Ini gimana chatnya nih? Belum bisa chatnya. Oke. Nah, silakan diklik Bapak Ibu semua chat Zoom-nya ya. Coba share screen ya. Oke. Yang link yang satu lagi coba diklik, nanti tinggal diisi. Oke, saya pengen tahu nih tentang ngajar hari ini apa sih Bapak Ibu kira-kira. Nah, jadi setiap di tengah-tengah ngajar gitu kan, itu kita bisa insert terus tuh Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mau bikin kayak ranking, kayak kuis, itu bisa juga di mentimeter.com ini tuh. Oke, kira-kira udah ada yang sebelum? Oke, sangat tertantang mengulang. Oke, tantangan ngajar hari ini apa? Garing. Oke, ini solusinya ini kita lagi coba ini ya. Mengulang kembali benar. Itu kenapa sih nggak ngerti-ngerti? Nah itu juga saya kadang sering alami ya. Benar, penjajah lebih melelahkan, betul gitu kan ya. Ditambah kita juga akhirnya nggak bisa ketemu secara langsung, itu juga jadi tantangan tersendiri ya. Semoga kita segera bisa PTM lagi kan ya. Siswa kurang aktif, nah betul, motivasinya lumayan menantang. Anak nggak fokus buka, siswa mengantuk. Oke. Oke, PJ lebih melelahkan, garing, sangat lelah mengulang kembali materi, siap kuota. Wah, ini solusinya tadi konkret banget dari Telkomsel ya. Kemudian wali murid sangat tertantang, review capek dan lain sebagainya. Wah, subhanallah. Jadi Bapak Ibu semua nih, biar kita bisa dua arah tuh nggak harus kita selalu bertanya secara langsung gitu Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa menggunakan aplikasi atau website seperti mentimeter.com ini. Jadi orang tuh yang tadinya nggak aktif dia jadi ngisi. Dan kita nggak tahu kan siapa yang ngisi ini. Nah, jadi orang bisa bebas lah gitu kan ya dalam mengeluarkan apa isi hatinya gitu kurang lebih. Oke, Bapak Ibu semua lanjut ya ke materi selanjutnya nih. Tadi terkait tips yang kedua. Nah, sekarang yang tips ketiga gimana nih? Tips ketiga itu adalah BUP Bapak Ibu semua nih. Namanya tuh buat ukur pelajari Bapak Ibu guru semua. Jadi yang dimaksud buat ukur pelajari itu karena saya yakin bahwa setiap guru, setiap sekolah, setiap siswa itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi bagaimana ya kita bisa menyelesaikan karakter kita dengan karakter siswa kita. Nah, itu dengan konsep, kalau saya bisa rumusin itu namanya konsepnya BUP, buat ukur pelajari. Buatnya itu Bapak Ibu semua, kalau kita PTM gitu ya, semuanya. Mungkin yang jadi pemandangan utama anak didik kita tuh adalah kita sendiri gitu kan ya. Papan tulis gitu kan. Tapi kalau misalnya udah PJJ kayak gini gitu kan ya, yang jadi pemandangan utama tuh adalah screen di laptopnya, di handphonenya. Yaitu apa? Gambar di dalam laptopnya, di handphone itu jadinya lumayan menantang agar kita membuat presentasi yang lebih menarik mata anak. Untuk mata siswa gitu kan ya, agar dia tuh mau terus ngelihat presentasi kita. Oke. Jadi membuat presentasi itu ada 4 toolsnya yang sederhana Bapak Ibu semua ya, yang nanti kita coba praktek, namanya Remove BG, PowerPoint, FreePic dan juga Canva. Kita coba praktek yang pertama. Contohnya, kita akan membuat sebuah slide ya. Misalnya aja ini. Judulnya belajar nggak perlu dibawa stres. Kita ambil gambar dari Google, di copy di tengah, udah beres gitu kan ya. Apakah ini cukup gitu kan ya Bapak Ibu semua? Nah, kalau kayak gini pastinya ya standar kurang lebih kayak gitu kan ya. Tapi gimana kalau kita ganti gitu kan ya? Sama-sama kontennya belajar nggak perlu dibawa stres, tapi kita ganti dengan kayak gini.
sederhana nih. Atau kita ganti dengan kayak gini, atau kita ganti dengan kayak gini. Apakah buat bikin kayak gini tuh harus jago Photoshop, desain? Gak perlu Bapak Ibu semua. Kita bisa ambil life hack-nya lagi, bisa ambil cara pintasnya. Contohnya kayak gimana? Oke, gimana cara bikin kayak gini? Kita akan coba praktek Bapak Ibu semua ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa yang namanya tuh membuka website yang ditulisnya adalah freepik.com. Nah, kenapa sih kamu harus nyari di freepik.com? Kenapa nggak di Google aja? Kalau kita nyari di Google gitu kan ya, kita cari di Google ya misalnya ya, kita bandingin nih. Kita cari misalnya kata-kata stres tadi ya, karena kan tentang biar ngajar nggak stres. Oke, ini stres ya, kita tinggal ganti ini foto aja. Kita cari di Google juga stres. Gambar gitu kan ya. No. Bapak Ibu semua, di Google tuh gambarnya kebanyakannya tuh adalah beberapa ada yang ngeblur gitu kan ya, kayak gini nih. Tapi ini gratis semuanya. Ini kalau di download tuh nggak ngeblur gitu kan ya. Nah, jadi kita tinggal download aja nih. Misalnya contohnya yang tadi saya misalnya apa ya? Contoh aja nih misalnya tuh ya. Oke. Misalnya mau yang mana bebas lah gitu kan ya. Contohnya yang stres, misalnya lagi stres tuh kita coba cari. Tadi itu mana ya, sebentar. Stres, oke, sebentar ya. Nah, misalnya yang inilah ya, kita coba ganti ya. Nah, oke, ini kita coba download ya Bapak Ibu semua ya. Tinggal di download aja. Dan ini gratis juga ya Bapak Ibu semua ya, free download. Udah ada tuh Bapak Ibu semua ya. Oke, sebentar ya. Setelah ada di sini Bapak Ibu semua, tinggal di copy aja sebetulnya tuh ke dalam PowerPoint. Sebentar, saya coba share PowerPoint-nya ya. Oke, kita coba ganti ke PowerPoint. Nah, kayak gini ya Bapak Ibu semua. Duh, tapi Kak ini kurang nih, ada putihnya. Biasanya kan kalau kita pengen penuh tuh diginiin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jadinya jadi gepeng gitu kan ya. Jadi baiknya kalau Bapak Ibu semua mau menuhin, caranya pindahin ke sebelah kiri. Kemudian nanti ditarik aja Bu, yang ujungnya pakai tombol shift. Nah, sudah. Sebentar ya, maaf tadi. Oke, nah, tinggal di crop aja nanti di picture formatnya sampai beres gitu kan ya. Oke, sip. Udah deh beres. Nah, sekarang belajar nggak perlu dibawa stres nih. Kita simpan di mana nih? Simpan di bagian yang putih atau yang terlihat lah gitu. Fontnya kan ini nanti bisa makanya tuh gimana lebih oke juga gitu. Tapi saya pengen pakai background hitam tadi gitu, ini gampang banget. Caranya adalah ini, nanti kita cut dulu ya. Caranya Bapak Ibu semua tinggal bikin kotak aja penuh gitu kan ya. Kemudian diwarnain hitam Bapak Ibu atau biru juga bebas. Diklik kanan, kemudian di format shape gitu kan ya. Di sini ada fill-nya, transparansinya dikecilin. Nah, jadinya terlihat ya transparan gitu kan ya warnanya. Bapak Ibu mau ganti dengan biru, dengan bisa sukanya warna hitam misalnya itu. Oke, tadi tinggal diganti aja. Nah, ini yang tadi tulisannya ya. Warnanya misalnya mau diganti kuning. Bebas, gimana Bapak Ibu semua. Jadi deh. Dengan dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, kan ya. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu semua ya. Nah, tapi gimana Kak kalau misalnya saya pengen ngilangin backgroundnya gitu kan ya. Kayak di pas foto gimana banget caranya. rim.bg gitu kan ya, untuk Bapak Ibu semua nggak usah jago Photoshop gitu kan buat ngapus background. Tinggal diupload aja. Misalnya diupload gambar yang ini Bapak Ibu. Upload tadi gambarnya, kemudian kita tunggu dalam waktu beberapa detik lah gitu kan ya. Nanti si gambarnya udah terhapus backgroundnya secara otomatis. Nih Bapak Ibu semua ya.
Bang ya. Jadi background yang tadi kita download aja gitu di sini. Oke, kita tinggal masukin ke sini. Tuh, Bapak Ibu semua ya. Tinggal diginiin aja misalnya tuh. Udah deh. Saya belajar nggak perlu dibawa stres. Tinggal ditambahin di sini. Oke. Misalnya ya Bapak Ibu ya. Oke, ini mau digedein juga boleh misalnya. Terus mau biar agak percantik dikit gitu kan ya, mau tambahin bulat atau apapun boleh juga gitu kan ya. Ini coba ya, saya coba buat yang lebih sederhana ya. Warnanya merah deh kamu gitu kan ya. Pindahin deh ke belakang. Udah deh, kita coba play. Jadi deh Bapak Ibu semua ya. Ini intinya kita bisa ngeganti background kita tanpa harus jago Photoshop sekali lagi gitu kan ya. Oke, sip. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu semua. Sekarang yang kedua nih, sesi interaktif Zoom gitu kan ya. Oh, sorry. Maaf. Kalau ini misalnya di PowerPoint gitu kan ya, saya bisa nggak ada yang lebih sederhana lagi nggak? Ada yang namanya itu canva.com Bapak Ibu ya. Kita coba buka canva.com Bapak Ibu ya. Canva.com. Presentasi sekali jebret. Kalau ini tapi ya mereka udah bikin pilihannya. Jadi kita tinggal pakai aja. Diklik canva.com, klik presentasi. Oke, misalnya kita mau pilih ya, ini ada template-nya presentasi pendidikan nih Bapak Ibu semua ya. Mau bikin silabus program segala macam, ini gambarnya udah dibuatin oleh mereka gitu kan ya. Nah, jadi aja misalnya ya. Oke, yang mana misalnya kita mau pilih misalnya yang ini deh gitu kan ya. Cobain gitu kan ya. Misalnya nih ya. Berarti misalnya di sini SD, saya coba pilih ini salah satu SD di sini apa ya? SD di Balikpapan aja lah ya. SD Balikpapan. Jadi tinggal diganti tulisannya aja Bapak Ibu semua. Misalnya ini kita pengajaran apa matematika misalnya. Matematika dasar. Ini bisa Oke, nah misalnya tuh. Udini lah gitu kan ya. Udah deh. Udah beres Bapak Ibu semua ya. Ini gambarnya udah dipilihin, warnanya udah dipilihin, tinggal di download aja. Download misalnya tinggal dipilih downloadnya JPG gambar ya. Unduh. Itu tinggal di close aja Bapak Ibu semua. Oke. Itu tinggal masukin ke slide kita misalnya mau masukin di sini deh ya. Udah deh Bapak Ibu semua jadi deh. Di PPT kita tuh. Jadi nanti pilihannya banyak banget lah di canva.com tuh. Jadi Bapak Ibu semua tergantung mau lebih nyamannya yang mana gitu kan. Apakah Bapak Ibu semua pengen ekspor sendiri atau ya di Canva udah ada template-templatenya gitu kan yang memudahkan kita. Gitu ya. Oke, itu yang terkait membuat Bapak Ibu semua ya. Tapi kalau udah membuat gimana ya biar bisa lebih interaktif di dalam Zoom-nya gitu kan ya. Nah, saya coba pakai nanti bisa lihat saya Bapak Ibu semua ya. Saya udah coba pakai yang namanya tuh Prezi. Prezi itu kayak gimana sih Kak Mumu? Kayak gini nih Bapak Ibu semua. Lihat ya di samping saya nih ya. 1, 2, 3. Oke, nih kita lihat nih. Ada tuh slide-nya ya. 1, 2, 3 ada slide-nya juga gitu kan ya. Kita jadi kayak pembuat TV. Kita mau gedein juga boleh gitu kan ya. Kita mau kecilin juga boleh gitu kan ya. Kita mau ilangin boleh. Kita mau full screen ininya juga boleh. Nah, sebetulnya gimana nih sih cara pakai Prezi ini gitu kan ya Bapak Ibu semua? Nah, cara pakainya itu kurang lebih saya coba share screen ya seperti ini ya. Oke, ini. Oke. Ini terlihat ya saya share screen-nya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di Prezi ini tuh Bapak Ibu nanti tinggal upload PowerPoint-nya Bapak Ibu semua gitu kan ya. Ini kalau mau nampilin PowerPoint tinggal diklik yang nomor 2 ini Bapak Ibu. Gitu kan ya. Setelah misalnya diklik 2 ini Bapak Ibu semua mau misalnya tuh ngegedein si si presentasinya atau si slide-nya. Nah, tinggal diklik aja nih. Si pakai mouse gitu kan ya si gambarnya ini tuh jadi gede. Kecilin lagi deh. Oke, jadi seolah-olah kita tuh sulap gitu kan. Oke, atau mau di full screen boleh juga kayak gini. Jadi di sini ada tombolnya Bapak Ibu semua. Untuk full screen untuk misalnya presentasi di samping kita atau bahkan untuk kitanya doang juga bisa. Nah, ini sekali lagi pakai Prezi video. Ini Bapak Ibu semua bisa gabungin gitu kan ya, bisa
hubungkan dengan Google Meet gitu kan ya, dengan Zoom, dengan WebEx gitu kan, Microsoft Teams, banyak banget lah intinya. Jadi nanti bisa dicek aja ya, namanya tuh Prezi Video. Kita lanjut lagi berarti karena ini udah Prezi Video. Oke. Nah, jadi tapi kalau dipakai Prezi Video Bapak Ibu semua nggak bisa nih pakai background gitu kan ya, karena kalau pakai background, contohnya nih ya, kita coba pakai background yang barusan gitu kan ya. Nanti ketika pakai Prezi Video itu tuh dia nggak akan kelihatan si slide-nya Bapak Ibu tuh kayak gini tuh. Jadinya ya karena terhapus sama background-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau mau pakai Prezi Video diusahakan jangan pakai background Zoom-nya. Oke, itu yang kedua Bapak Ibu semua ya. Terus gimana nih cara kita mengukurnya kamumu gitu kan ya? Kan tadi udah dibahas nih Zoom, pakai Zoom dan Prezi Video. Dan sekarang gimana cara mengukurnya, ambil feedback? Sebenarnya pakai Google Form. Contohnya misalnya di semester ini sama mahasiswa gitu kan ya. Jadi kita bikin Google Form Bapak Ibu semua ya. Buat setiap minggunya. Oke, setelah habis pertemuan ini tuh kita kasih tuh feedback gitu kan ya. Silakan kira-kira nilai terkait pengajaran di pertemuan ini tuh berapa saat apa. Nah, jadi yang kita butuhin tuh alasannya kenapa mereka milih 6, 7, 10 gitu kan ya. Insight yang ditemukan, apa yang kamu paling sukai. Jadi kita bisa pertahankan apa yang baik, kita bisa perbaiki mana yang nggak baik. Ternyata dari 200 orang yang ngisi gitu kan ya, oh ternyata alhamdulillah ternyata ada yang mayoritas memandang bahwa ya pas saya ngajar tuh nilainya 8, 9, 10 gitu kan ya. Tapi ternyata ada